Untuk Nagasaki sendiri. Ya. Mulai baru burung ini rusak kemarin itu, tempelan yang ini tempelan 12 laki-laki. Soalnya apa? Saya kenapa nyebutkan banyak jantan? Soalnya beberapa tempel sama jantan itu nanti dia nggak gacor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapurmu pada episode podcast awareness, man. Kali ini saya sudah di markasnya Mr. Alex. Ini terkenal dengan lovebird konsletnya. Kabarnya ini kemarin, mas, kabarnya saya dengar Nagasaki itu sempet rusak, hilang konsletnya. Lepas konslet. Nah, lepas konslet. Dan ini kemarin juga saya lihat di postingannya sampean udah mulai konslet lagi. Alhamdulillah setelah perjalanan panjang. Nah, ini menjadi suatu momen yang pas buat saya. Ini kebanyakan orang kan masih bingung. Iya. Setelah konslet hilang konsletnya dan nggak bisa kembali lagi. Nah, ini kok Nagasaki bisa kembali konslet lagi? Itu seperti apa prosesnya? Awalnya gimana? Kok bisa kembali konslet lagi? Ini cerita terus nih ya. Gini, memang rata-rata pemilik konslet ketika burung konsletnya itu hilang, rasanya kayak mau nangis itu loh. Waduh, kaget, stres betul. Terus butuh waktu yang lama untuk betulkan. Terus pasti mikir, belum dibilang kanan kiri itu pasti. Soalnya bayang-bayangannya kan burung mahal, terus notabene nama sudah besar, kondisi rusak, kan itu kan pasti pemilik itu kan kepikiran. Tapi harus semangat dong. Gimana caranya burung kesayangan kita itu bisa kosa kembali. Nah, memang butuh waktu. Untuk proses awalnya, ini langsung ke tahap teknik ya? Iya, langsung aja ya? Langsung aja. Untuk proses awalnya jelas kenapa kok burung konslet bisa lepas konslet, istilahnya nol konslet, itu ada beberapa faktor sebenarnya. Bisa faktor karena drop, bisa juga faktor karena stres. Ini kan seperti burung paut rasanya. Tapi sudah enak. Maksudnya tuh gini, ketika burung itu drop itu kan kontrol birahinya itu sudah rusak. Terus larinya itu, birahinya itu bukan, kalau ini saya menjelaskan ini berdasarkan pengalaman saya ya, saya pribadi ya. Kalau salah ya mohon maaf. Ini pengalaman saya yang tak alami di burung ini yang konslet betina. Nah, soalnya saya dua kali ini ketemu masalah yang seperti ini. Yang dulu jantan nggak lepas konsletnya di lapangan, nggak mau jalan, tapi di rumah jalan, tapi jarang nggak jalannya, pernah jantan. Terus ini betina yang agak menguras pikiran saya, betina ini. Kalau betina ini waktu itu pulang ke sini itu kondisinya prihatin, cabul, terus intinya nggak ada pasangannya kayak gitu. Akhirnya dia drop, nggak tahu seperti apa. Setiap ketemu sama jantan, denger aja langsung bebek. Oh, birahi kawin ya? Iya, jadi polanya itu sudah berubah. Seharusnya birahinya itu lari ke bulu, ini malah birahinya itu lari ke kawin. Birahinya itu ke kawin. Nah, solusinya ya apa ya, harus kita munculkan lagi. Dobelannya itu harus kita munculkan lagi. Berarti seperti tahap awal lagi ya? Iya, jelas itu. Begini lagi. Alhamdulillah waktu kurang lebih 1 bulan dia mau konslet lagi. Alhamdulillah. Ya termasuk cepat. Alhamdulillah. Termasuk cepat. Ada beberapa yang 3 bulan, sampai 1 tahun. Ada juga punya teman-teman tuh yang belum pulih sejak kala. Tahapannya itu cuma kalau ini ya, saya pengalaman burung Nagasaki itu saya single, terus gimana caranya burung ini gacor lagi,
Terus sampai dia mau double lagi, baru kita ada proses penempelan. Tempel jantan. Kalau saya tempel jantan. Tempelan saya ini tempelan yang ke-12. Untuk Nagasaki sendiri. Ya. Mulai baru burung ini rusak kemarin itu, tempelan yang ini tempelan 12 laki-laki. Soalnya apa? Saya kenapa nyebutkan banyak jantan? Soalnya beberapa tempel sama jantan itu nanti dia nggak gacor. Terus dia nanti ketemu jantan langsung bebek. Gimana caranya burung ini ketika ditempel sama pasang jantannya itu, burung ini lepas langsung gacor, langsung bunyi. Minimal dia bawa dobelan kuat 1, 2, 3 menit. Dan itu saya sarankan untuk jangan langsung dimasukkan. Untuk meskipun ditarik sudah enak, jangan sampai dimasukkan langsung. Untuk proses penggacorannya itu kan lain-lain, tergantung karakter burungnya masing-masing. Soalnya saya yakin burung lovebird itu mempunyai karakter yang beda-beda. Kalau Nagasaki ini ketika lepas konslet itu saya pakai pakan saya, terus setiap hari pagi keluar, sempat rutin ke sawah, pagi keluar, dan saya tidak mandikan. Entah dia mandi sendiri monggo, tidak monggo. Terus jemurnya agak dikencengin. Kalau saya Tujuannya biar apa ini jemurnya agak dikencengin? ya, kalau burung ini tujuannya biar over terus sampai dia tuh bebek, sampai dia tuh merem tak angkat. Kalau burung ini kan kena panas dan bebek, sampai dia nanti lama kelamaan dia nggak bebek kalau panas. Kalau ini loh, saya mau burung ini loh. Nanti terus setelah itu penyimpanannya saya juga beda. Kalau penyimpanan saya untuk gacorkan ini saya taruh di kamar mandi, Berarti tempat dingin atau AC. Iya. Karena ini nanti pagi siang tak jemur lagi, malam sore itu masuk kamar mandi atau AC. Terus kalau malam saya wajib keluar. Ini tak keluar lagi. kena embun. Ya embun. Terus malam ya ada perawatan lagi. Saya juga kasih vitamin malam, seperti itu. Intinya ya burung konslet ya harus dirawat, itu tahu. Yang tahu rawatannya kan awal kan yang pemilik lah om, kalau memang burung ini. Dan alhamdulillah ini kalau diambil pagi sudah mau bunyi, siang mau bunyi, malam sudah mau bunyi. Efeknya kan masih ada. Terus ini tahapnya masih PR-nya masih banyak ya. Banyak sekali masih ini. PR-nya masih banyak, masih panjang, belum lapangan, settingan lapangannya. Soalnya saya yakin settingan pasti banyak berubah. Ketika konslet drop lepas konslet, settingan dia pasti berubah. Nah ini faktor penyebabnya kok Nagasaki bisa hilang konsletnya itu gimana? Nah itu saya yang kurang tahu. Kan dipakai main di Bali waktu itu. Pulang ke sini konsepnya hilang. Kabarnya lepas. Sampai sini dapat 1 minggu loh, pernah 2 kali. Gitu. Tidak apa-apa, sebenarnya lagi. Karena itu terus kan semangat betulin. Iya. Ini kalau penyebabnya itu yang saya jelaskan tadi awal, itu bisa drop, bisa stres. Dropnya itu biasanya karena pasangannya tuh hilang, bisa sudah itu nanti lepas bisa terus stres itu gimana? So usinya kasar apa stres itu bisa karena motor, bisa waktu jatuh, terus bisa lepas kena pakai getah itu. intinya dia ini udah gak nyaman lagi. Ya, gak nyaman lagi. Biasa kan gantung jatuh, itu stres itu bisa jadi lepas konslet. Ya temannya itu. Saran saya kalau buat teman-teman yang burung konsletnya lepas, jangan kecil hati gitu aja. Pasti suatu saat kalau burung ini Nama rezekinya ya dirawat itu om ya, dirawat dengan ikhlas terus pasti balas budi.
dia pasti balas budi. Nggak usah kecil hati, pejantan, betina, nggak usah kecil hati, tetap semangat, rawat rutinitas sedia kala, terus nanti dia akan pasti konset lagi. Tapi ya itu rutinitas tinggi. Tapi sejauh ini Nagasaki ini dobelannya masih tetap seperti dulu ya, nggak berubah. Masih Ya, karakternya kalau ada dobelan itu kan sama, dobelan sama. Nanti keperubahannya ini pasti di settingan lapangan. Settingan lapangan dia kan pasti berubah. Kalau dulu Nagasaki burung enak, hariannya sangkal bulat kotak, mau apa ndak pasal, Nggak ribet ya. nggak ribet. Mau main angkat gitu aja. Intinya burung di bawah jangan sampai bocor. Kira-kira ini mau dicoba kapan? Nah ini Mungkin. masih, ini kan jujur ini baru 3 hari ini dia keluar konslet lagi. Baru 3 hari ini dia keluar konslet. Ya insya Allah secepatnya. Soalnya mau ada event, ada tamu. Target lah. Ini mulai banyak bermunculan event-event besar Iya, ini. makanya itu. Kira-kira ada niatan buat dijual atau gimana? Kalau ini kalau sudah seperti ini nggak bakal kejual. Sayang. Ya sudah banyak lika-likunya soalnya, mulai dari kurang maksimum gimana ya, masih belum jalan lapangan sampai jalan lapangan sampai rusak sampai ini jalan sampai konsep lagi. Mudah-mudahan secepatnya dia bisa jalan lapangan. Kalau misalkan ada yang penawaran tinggi, kira-kira mau dilepas nggak Nagasaki ini? Semua orang butuh uang sebenarnya, Mas. Tapi kalau hati kecil enggak ya biar Mas. Udah menyatu ya, chemistry-nya nih udah dapet banget Ya. ya. Bahwa kembali ke tadi ya, ke rawatan tadi itu, nek tak pikir intinya lobet konslet itu indah dan terus dirawat itu aja. Jangan sampai nggak dirawat. Meskipun sudah konslet banyak kan, soalnya kan saya menekankan itu kenapa di luaran sana tuh enak lobet konslet tanpa perawatan. Tak pikir kan lebih dirawat itu aja. Terus kalau main betina, kalau bisa ya jangan sampai dikawin. Mungkin pendapat saya ya, pendapat saya jangan dikawin kalau main betina. Biar awet konsletnya. Iya. Soalnya logikanya saya yang tak main, logika di otak saya itu perubahan konslet bunyi itu kan dari birahi lari ke bunyi, bukan birahi lari ke kawin. Makanya kayak khawatirnya nanti gitu. Tapi kalau jantan itu kan harus nyawin enak pas. Jadi seperti itu tadi gambaran-gambarannya ya. Nanti mungkin barangkali ada karakter pemirsa burung-burung kalian yang cocok dengan Nagasaki, mungkin bisa dipraktekkan juga di rumah. Iya. Jadi kita sekedar sharing aja itu berdasarkan pengalaman yang sudah dialami sendiri, bukan kita maksud mau menggurui atau apa. Jadi ini sharing-sharing aja. Jadi untuk tahapannya sendiri Nagasaki ini dari konslet, nggak konslet sampai hilang konslet terus kembali konslet lagi, tahapannya itu seperti apa? Tahapan betulin maksudnya ya. Tahap pembetulannya. Yang pertama itu satu niat betulkan. Pertama Bismillah, semangat nih. Yang kedua burung disingle dulu. Single, habis itu single. Setelah single sampai dia gacor, syukur-syukur dia langsung senang. Habis itu kasih pasangan, tapi ditempel. Jangan sampai dimasukkan. Ini dalam proses single ini pakai pakan kenceng atau pakan polos atau pakai vitamin? Tak jelaskan di awal tadi itu pakanan masing-masing gimana caranya gacorkan. Kalau biasanya kalau burung-burung udah miliknya mulai awal tuh dia tuh pasti tahu itu tergantung gimana. Nah, gitu. Habis dipasangkan, dipasangkan dalam artian tempel ya. Tempel, pasangan Bisa tempel. pakai sakat bulat-bulat, kotak bisa. Intinya jangan diuntur Jangan dulu. sampai dimasukkan. Pasangan jangan sampai dimasukkan. Nanti kebanyakan yang terjadi lepas lagi. Eman yang sudah double. Intinya burung ini double pasangkan.
double sekalipun pasangkan Mas, tempelkan Mas. Kalau mau masukkan harus benar-benar burung ini sudah chemistry dulu. Sampai saat ini burung ini Nagasaki satu bulan. Saya masangkan 1 minggu. Masangkan 1 minggu. Belum berani saya masukkan. Takut lepas lagi. Soalnya ketika lepas barat terus lagi. Itu. Makanya kan kenapa kok gak usah itu mahal, karena emang prosesnya sakit bosku. Sakit, keringat, tenaga, pikiran, waktu juga. Waktu. Teman-teman mungkin enak tidur, saya malam bangun. Ya buat ngerawat ini. Karena saya perawatan burung, saya mainnya malam. Terus cara misalnya ini kan posisinya cabul ya, posisi cabul. Terus kan kesulit mau mandikan malam, nggak bisa. Nah itu makanya saya pakai ada cara khusus juga untuk biar dia malam bisa kena air. Ini yang agak lama proses penumbuhan bulunya ya. Ya, yang awal kemarin kan saya ketika bulu datang, kondisi cabul itu kan langsung saya apa dulu yang harus saya kerjakan. Saya lihat dulu, memulihkan kondisi, stamina, kesehatan burung, dulu kondisinya dipulihkan dulu. Ketika sudah enak, baru saya proses pengacoran. Kalau sudah proses pengacoran terus kemarin tuh enak, sudah mau double, tak tempel, pasangan tempel jantan. Setelah pasangan dan tempel, 1 minggu tak coba, ini 1 bulan. Besoknya sudah ningkat, terus 2 bulan, sudah kuat 2-3 menit, 5 menit, 5 menit belum, 4 menit sudah mau double. Ini target saya sih 1 minggu lagi harus saya masukkan. Coba tak jantannya. Soalnya ngejar eventnya, mudah-mudahan aja masih rezeki. Ini jantannya yang dimaksud ini jantan ngawin apa jantan ngajar? Nah itu makanya saya jelaskan di awal tadi. Kalau jantannya itu kalau betina main betina, kalau bisa nggak ngawin. Jantan gimana cara jantannya itu suka tapi nggak ngawin. Nah itu cari pasangannya itu, makan sampai ngomong 12 kali. Sampai 12 kali. Ya. Terus saya ini pakai jantan ngosek. Kebanyakan jantan ngosek kan nggak bisa ngawin. Iya, ada juga yang bisa ngawin. Cuma saya kan nggak, ini kan kayak ngawin. Pakai jantan ngosek. Sampai dia tuh waktu saya tempel awal tuh ngeleper. Mau saya akhirnya sampai 3 hari kok dia juga ngeleper, nggak ngapal gitu. Oh berarti kayak cocok. Pas 1 minggu tak lepas, alhamdulillah dia boleh lagi. Nggak boleh sembarangan masukin jantan. Kayak kalau ketika burung lepas konslet itu nggak boleh sembarang. Apalagi katakan tadi kan di awal tak jelaskan, burung lepas konslet itu kan bisa ada beberapa faktor, diantaranya pasangan hilang, pasangan mati, pasangan lepas aja, pasangan juga ada. Itu jangan langsung dimasukkan sama jantan, kacau nanti. Efeknya parah itu. Apalagi terus dikawin, tewas sudah langsung tambah drop. Nah mending kalau ketika hilang, pasangannya hilang, biar nggak drop, cari jantan minimal warna sama, coba ditempel. Gimana cara, kan tujuannya itu kan peredamnya itu, tempel aja terus. Kalau punya jantan banyak, sangkar kotak itu sudah masukin saja. Kalau banyak malah enggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai ngawin. Dia cari-cari kayak gitu. Nanti ada yang sudah agak nempel dekat, ambil, tempel, sangkar beda sangkar. Koloni beda sangkar, tempel sangkar bulat itu, atau sangkar kotak, sangkar kotak. Punya sangkar sekat lebih enak, masukin sangkar sekat. Intinya sampai dia jalin chemistry. Masalah dia bocor, dia agak bunyi, biarkan saja, tidak masalah. Nanti dia akan bunyi sendiri. Tapi kalau kita masangkan tiba-tiba apalagi sampai ngawin, jangan ngawin pun. Ada jantan sing gampang kuek, itu pengaruh juga ke betinanya. Jantan yang takut dibawa terus, itu juga pengaruh ke betinanya. Nanti betinanya ngajar terus keluar emosi, akibatkan burung kuek, burung fake bahasa vektor ya biasanya ya, vektor awalnya gitu. Tapi kalau nanti di atas nanti kejar lagi gitu, itu nggak masalah. Dan makanya saya sarankan untuk tetap beda sangkar. Memang agak rumit, tapi sebenarnya enggak ribet.
mudah. Cuma kita feeling tadi itu harus jeli tadi itu. Kebanyakan orang kan nggak sabar. Ya itu Nggak omes lah. nggak halus. Terus akhirnya ya itu buruknya nanti ya burung nggak jalan, burung rusak lepas konslet. Apalagi kalau sudah dikawin, aduh betul ini. Ini kira-kira sudah berapa persen tahap pemulihannya ini? Saya Kan lihat tadi masih saya- 10-20% ya. Soalnya tadi kan masih bawa vektornya lah. Iya masih ada vektornya. Terus burung apa namanya itu double enak-enak bunyi nanti enggak. Terus ada motor lewat masih enggak mau. Ini masih bunyi di bawah. Tahapannya kan nanti setelah bunyi di bawah enak, coba bunyi di atas. Malam saya kan kalau tipe saya itu kan ketika burung ini sudah mau double, pagi tak lepas dia bunyi enggak, oh bunyi. Siang tak lepas bunyi enggak, oh bunyi. Sore tak lepas bunyi enggak, malam tak lepas bunyi enggak. Habis itu bisa langsung naik di atas, tak gantung bunyi enggak, kayak gitu. Ketika burung itu oh sudah enak bunyi, atau bahkan misalnya nggak mau ulang nggak mau di apa namanya tahu langsung bawa ke gantangannya ada apa-apa, dan bawa di gantangan pun harus bawa sangkar dua tempel dulu. Kalau gantangannya dekat ya bawa single dulu, ya kayak awal itu dong. Iya. Jadi proses awal Iya, nol ini- lagi. Iya, nol lagi. Makanya kan saya ini kan saya bilang 1 minggu lagi mau tak pasangkan, rencana kan mau tak keber terus, harus keber terus. Tapi alhamdulillah progresnya makin hari sudah makin meningkat. Jadi seperti itu tadi penjelasannya. Kali ini saya pengen tahu Nagasaki ini beneran kembali konslet nggak? Coba bisa dibunyi nggak? untuk pembuktian aja ini buat Iya. pemirsa nanti. Jadi kita tetap kawal nanti Nagasaki ini sampai di atas gantangan yang tampilnya nanti seperti apa. Dan kali ini kita coba dulu Nagasaki beneran udah keluar dobelannya konslet nggak? Lepas dulu ya. Iya. Biar. Masih anu. Nah, dan ternyata terbukti Nagasaki sudah keluar dobelannya, udah ngoslet lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Nah, itu kira-kira pakai extra fooding nggak ini untuk Nagasaki ini? Iya pakai. Saya pakai jagung, tapi jagungnya pakai jagung manis. Oh, pakai jagung manis. Pakai jagung manis. Itu ditaker nggak? Ya kalau saya ya. Pakai biasanya kan ada yang pakai 2 biji, 5 biji, 10 biji, atau bahkan dikasih Maksudnya, full. kalau saya takarannya bukan takaran jumlahnya, takaran waktu memberikan takaran untuk satu potong itu pagi tok, pagi itu aja. Satu iris ya. Ya, pagi setelah itu burung itu biasanya mandi, makan mandi enak, lepas sudah. Tujuannya untuk pemberian extra fooding ini biar apa? Kalau saya sih tenaganya juga
enak, terus juga ngangkat lagi staminanya. Sebenarnya jagung ini pengaruh nggak sama birahinya? Naikkan birahi nggak kira-kira jagung? Kalau saya sih tak gede ya mas. Kalau saya nggak merasa burungnya naik sebenarnya, cuma dia Ke stamina ya? Stamina. Kalau saya stamina. Kalau naikkan birahinya itu saya angin udara tuh saya burung birahi. Ternyata angin ini bisa naikin Ya, birahi ya? makanya kan kalau saya sering tahu aku saya ganteng, paling ganteng paut sama setelah tiup-tiup. Biar dia naik birahinya. Ini sesuatu yang apa ya, menarik gitu loh. Jadi banyak mungkin pemirsa di rumah sana yang nggak tahu bahwasannya angin ini bisa naikin birahi. Ini suatu ilmu baru buat saya pribadi, juga mungkin buat pemirsa di rumah. Ini ilmu baru. Kadang kan juga ada pemain yang menghindari angin gitu loh. Di gantangan ini ada pemain yang menghindari, gimana caranya burung ini nggak kena angin. Nah iya itu biasanya kan Itu ada beberapa konslet yang melet itu hanya melet itu harus disiasati pakai mika ya, itu kan biar untuk menghindari angin tadi. Oke. Ya mak, bisa masuk akal juga gitu loh. Jadi bermain lovebird ini ya 1001 cara gitu loh. iya. Intinya omes lah, jangan putus asa. Jadi lovebird konslet yang rusak itu, yang lepas konslet itu kita harus anggap burung itu amnesia. Jadi gimana cara saya mengingatkan kembali. Kalau menurut saya pribadi ya, lovebird konslet itu nggak sadar. Iya, kalau dia sadar pasti keluar faktornya. Dan kalau udah keluar faktornya ini yang sulit. Gitu, kembali lagi biar itu nggak sadar, biar birahi kebunyi lagi. Iya, bahasa di luar gitu. Tapi indah konslet itu. Meskipun konslet khususnya di Banyuwangi ya sepi ya, saya tetap cinta sama konslet karena indah, tampil, bunyinya, gayanya, terus kualitas burung jeda rapatnya. Itulah kelebihannya burung konslet. Tapi ini muncul lagi nih di luar kota sana, ada yang bisa ngalahin konslet. Nah, itu Jemper. Nah itu kan dulu kan gitu. Lovebird, Vector, Moni Vector itu keluar lagi, gacor, kalah. Konslet paling ditakuti konslet. Setelah konslet lagi, yang paling ditakuti lagi ini ada jamperan. Ya memang real, benar. Jadi lovebird itu selalu berkembang. Selalu berkembang. Jadi settingan itu mengikuti perkembangan zaman. Saya ini kan putus asa kemarin ketika Nagasaki rusak. Saya kan nggak main lovebird, main hijau. Sempat beralih ke situ. Iya. Terus ini kita lihat setiap malam, maksudnya nggak ada hasilnya gini. Ya harus rela, luangkan waktu, kembalikan lagi. Wis terlanjur basah. Lanjut cinta. Ya mungkin cukup sekian dulu ya basa-basi kita ya, tentang mengenai lovebird konslet. Saya tetap akan ngawal perkembangan Nagasaki ini ke depan seperti apa nanti, sampai dia bisa jalan di gantangan, nanti tetap akan saya pantau sampai dia prestasi lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk buat kalian yang penasaran untuk settingannya. Tetap ikuti channel Dapurmu Channel. Oke, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.